Kemasan ini kan termasuk Gresik. Nggih. Nah, Gresik itu dulu kan dikenal dengan nama Dengan kebesaran Gresik itu, Mbah, salah satu juga yang dimilikinya adalah kebesaran nama Kampung Kemasan. Lah, yang unik di sini kan sampai sekarang Kampung Kemasan itu masih santer dan terjaga, Mbah. Cerita awalnya bagaimana, Mbah? Kok bisa dinamakan Kampung Kemasan? Nah, itu karena Gresik sudah punya dua muara sungai. Nggih. Nah, itulah keuntungan daripada Gresik. Itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Umar Zainuddin, Mbah Nud nih, Ya. manggilnya. Ngapunten Mbah, ini malam-malam ganggu waktu jenengan istirahat. Di program takon-takon ini kali ini kami mau minta sedikit wejangan cerita sejarah tentang Kampung Kemasan, Mbah. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mbah Nud ini keturunan dari sesepuh Kampung Kemasan ini keturunan keberapa? Keempat. Jadi pertama Haji Umar bin Ahmad. Haji Umar bin Ahmad. Ya. Terus Haji Zainuddin, Haji Zainuddin, mbak saya. Kemudian Haji Umarwan, bapak saya. Kemudian saya. kemudian jenengan. Jadi kan keempat. Nggih. Kalau ininya, Mbah, ujungnya sendiri itu Kenapa? ke sanatnya itu paling ujung berarti ke Haji Umar Zainuddin itu, atau masih ke atas lagi? Haji Umar bin Ahmad. Haji Umar bin Ahmad. Ya. Oh, itu paling atas. Kalau Mbah Nud sendiri 8 bersaudara. Saya, Rudi, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Tapi sejak kecil nggih di Kampung Kemasan ini jenengan. Ya. Dari tahun berapa itu, Mbah, kalau boleh tahu? Ya sejak saya lahir. Nggih, jenengan Berarti lahir tahun 1942. 1942. 42. Berarti usia jenengan kisaran 82 tahun, Mbak. Tapi masih niki, Mbak, seger. Didelok teko Jepang. Mboten ditinggalin mriki. Tasik seger, Mbak. Nanti dikasih resepnya, Mbak. Tapi sebelum itu kalau untuk Kampung Kemasan sendiri, Mbak, bisa diceritakan kepada kami termasuk generasi-generasi muda ini supaya nggak lupa sejarah. Bagaimana awalnya, Pak, Kampung Kemasan? Ya. Sebelum saya masuk Kampung Kemasan, Nggih. karena Kemasan ini kan termasuk Gresik. Nggih. Nah, Gresik itu dulu kan dikenal dengan nama Grise. Gresik. Kenapa dinamakan Grise? Karena dianggap oleh orang Belanda pada waktu itu orang Gresik itu turunan dari bangsa Giri. Oh, nggih. Sehingga menjadi Grise dulu. Grise. Dan disebutkan menjadi Grise. Nggih. Nah, orang Belanda kalau menyebutkan negaranya Hollandse atau Nederlandse, nah Gresik disebut Grise. Nggih. Jadi artinya kota Gresik. Nah, Gresik itu karena menjadi kota yang sangat aman pada waktu zaman dulu itu ya, sejak tahun 1000 ditemukannya itu kan. Itu Gresik ini dulu sejak dulu itu sudah merupakan banyak pendatang-pendatang, Mbak, banyak dari luar kota Gresik. Oh. Di antaranya kebanyakan adalah orang-orang dari luar Pulau Jawa. Oh, nggih. Karena apa? Di samping dia itu mengirimkan kopra, ya, Nggih. kopra yang untuk tanah Jawa, artinya ke Malang, ke Blitar, ke Surabaya, kopranya itu kan dikirim gitu, itu masuk ke pelabuhan Gresik. Oh, bahkan pelabuhannya pun dari dulu sudah ini, Bang, mendunia. Sudah dikenal karena memang karena tadi sudah ada saya katakan bahwa Gresik itu tidak mungkin terjadi pendangkalan karena letak pantainya yang begitu, batu-batuannya sangat bagus sekali, sehingga tidak mungkin terjadi pendangkalan. Tidak seperti misalkan yang lain-lain laut ya,
itu nanti akan susut atau apa. Tapi Gresik itu tetap artinya tidak berubahnya itu tidak terlalu drastis. Tidak. Oleh karena itu Gresik menjadi pelabuhan yang ramai. Betul. Banyak perahu-perahu atau kapal-kapal yang datang tidak hanya dari Jawa, Pulau Jawa, bahkan dari Aceh, dari Sumatera, terus dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi. Samping itu karena ada pertukaran. Dari Kalimantan misalkan ngirim timah atau apa gitu sini, kemudian nanti ditukarkan di sini kebutuhan mereka, misalkan apa sayur-sayuran, dan semuanya itu datang dari kota Gresik. Begitu pula sebaliknya, misalkan dari Sulawesi kopra, misalnya. Nah itu juga didatangkan ke Gresik dulu, kemudian dari Gresik siapa yang membutuhkan Malang dikirim ke Malang. Dan dulu kebetulan karena Gresik itu punya 2 muara sungai. Satu Sungai Brantas yang menuju ke Jawa Timur, Malang dan sekitarnya, ya. Dan yang satu Sungai Bengawan Solo. Kan muaranya di Gresik semua ada itu. Betul. Nah dari situ dulu, karena pada saat itu belum ada jalan darat, satu-satunya mulai 2 sungai itu. Oleh karena itu Gresik sangat penting, karena ada 2 muara sungai ini tadi. Yang satu jadi kebutuhan Jawa Tengah bisa melalui Bengawan Solo sampai ke Solo atau sampai kemana Madiun atau sampai kemana yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo itu, terus nanti dikirim ke Semarang kan. Begitu pula sebaliknya yang untuk ke Jawa Timur bisa melalui Kali Brantas. Nah itulah Gresik menjadi kota yang sangat, pelabuhannya sangat bagus, tidak mungkin terjadi pendangkalan. Dan pada saat belum ada jalan darat itu karena Gresik sudah punya 2 muara sungai. Nah itulah keuntungan daripada Gresik, itu nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Patut disyukuri Pak. Iya. Luar biasa ini jadi warga Gresik ya Pak. Kalau istilahnya bandarnya Gresik dulu istilahnya apa Mbak kalau kita nyebut itu Mbak? Bruk. Itu dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Jadi bruk itu jembatan. Di sana itu kan ada jembatan menjorok. Betul. Nah, itu karena itu dikatakan bruk. Kalau orang Inggris kan bridge ya. Bridge. Nah kalau orang Belanda bruk, BROOG. Berarti dari kisah jenengan itu kan intinya kebesaran Gresik itu dari dulu memang sudah terlihat. Dan lihat juga bahwa di sini ada berapa Sunan. Ya karena memang sandalnya di sini, Mbak. Nah, dari situlah. Jadi kita itu betul-betul harus bisa menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Betul. Karena satu nikmat yang sangat besar bagi Gresik, sehingga Gresik itu sejak dulu sudah merupakan kota yang ramai, yang dikunjungi baik orang dari luar negeri, orang dari luar Jawa, yang semuanya itu tempat bertukarnya barang-barang yang dipasarkannya sama dia, misalkan kopra datang ke sini, nanti baliknya sayur-sayuran, beras dan lain-lainnya. Sehingga itulah menjadikan Gresik menjadi kota yang pelabuhan yang sangat ramai dan aman. Tidak ada pencoreng saja. Aman karena ya gitu, orang Gresik itu kan gitu. Dengan kebesaran Gresik itu Mbak, salah satu juga yang dimilikinya adalah kebesaran nama Kampung Kemasan. Lah yang unik di sini kan sampai sekarang Kampung Kemasan itu masih santer dan terjaga Mbak. Cerita awalnya bagaimana Mbak? Kok bisa dinamakan Kampung Kemasan? Nah ini jadi dulu ada seorang Tionghoa namanya Bak Liong. Nah dia tinggal di daerah sini, sebelah sana itu. Jadi deretan ini nanti ada kali tutup, kali tutup, terus sebelahnya, sebelah yang sebelah sana.
Dia itu yang pertama kali, Mbah. Pertama kali Pak Giyong itu. Nggih. Nah, dia itu adalah pekerjaannya adalah tukang mas, membersihkan, membuat ali-ali, membuat kalung. Nggih. Jadi yang oleh karena dia tukang emas itu, maka namanya dia dinamakan kemasan. Jadi kemasan itu tukang emas itu. Oleh karena itu, kalau orang masuk ke sini dulu, kemana tukang emas, kemasan. Nah, sehingga di sini dinamakan Kampung Kemasan. Nggak ada hubungannya dengan marga kemas atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Jangan nanti. Berarti asal usul nama Kampung Kemasan itu. Cuman yang jadi pertanyaan kan begini, Mbah. Ini kan sudah berapa, kalau bisa dibilang puluhan tahun silam. Cuman bangunan di sini itu masih sangat terjaga. Lah, sosok yang ada di balik ini kan perlu kita ketahui bersama, Mbah. Jangan lanjutkan kisahnya, Mbah. Kalau boleh dikatakan bahwa jangan mengatakan sosok satu ya. Nggih. Setiap orang pemilik rumah itu bertanggung jawab terhadap rumahnya masing-masing. Betul. Memang saya sering mengatakan, awas ojo dirombak, omah-omah sing digawe duduk kon sing gawe, tapi mbahmu buyutmu. Jadi harus kamu eman-eman. Jangan sampai rumah itu berubah. Dan kebanyakan karena mereka itu memang sudah tahu bahwa rumah ini dianggap sebagai rumah yang legendaris ya. Legendaris, unik. Sehingga boleh dikatakan bahwa mereka dipertahankan oleh keluarga-keluarga yang sekarang ini. Nah, dulu di Kemasan ini hanya 3 rumah pertama. Satu yang sebelah ini, yang sekarang Kun Fayakun itu. Terus kedua sebelah ini, yang ketiga itu ini. Ya. Jadi 1855, 3 tahun kemudian 1858, kemudian 4 tahun kemudian 1862 rumah ini. Baru nambah beberapa. Nah, setelah anak-anaknya besar itu kan masih itu dari keluarga Haji Umar bin Ahmad. Nah, Haji Umar bin Ahmad itu punya anak. Yang pertama itu Pak Asnar. Depan ini. Ya, yang kedua Haji Jailan yang punya Gajah Mungkur. Yang ketiga Haji Jainuddin Bahasa yang punya itu rumah samping nih. Ya, sebelah itu sebelahnya lagi kan ada yang pakai pagar itu, Pak. Ya, pakai. Ya. Jadi dari apa itu tadi yang saya katakan bahwa rumah-rumah yang ada di sini itu kan kebanyakan nuansanya Cina, Mbak ya. Cina. Nah, itu karena yang pertama kali yang diminta untuk membangun itu karena orang pribumi belum sanggup membangun waktu itu, sehingga didatangkan dari Cina. Makanya unsurnya dibuat sebagaimana yang membuat gitu. Iya. Terus ketika ditanya, iki apa? Gawene omah iki apa? Ndi fotomu? Omahmu sing apa? Omah sing kon kerjakno. Nggih. Niki, Pak. Rumah yang di muka ditambahi. Jadi misalkan persisan Solo, tapi ditambahi mana? Kata gede. Itu pula waktu. Yang pertama kali itu 3. Kun Fayakun itu. Terus yang kedua sebelah ini. Terus yang ketiga ini tahun 1862, sebelah ini 1858, dan yang Kun Fayakun ini 1855. Kalau total sekarang berapa sih, Mbak, rumah yang masih otentik itu? Kalau 16 ya. 16 itu enggak ada perubahan, maksudnya dulu nggak mungkin ada berapa? 16. Jadi arsitekturnya kenapa ada sentuhan Cina atau agak Belanda gitu, memang yang membuat dulu yang diminta untuk membangun itu dulu yang awal itu adalah Cina. Karena orang pribumi belum sanggup. Kemudian karena pada zaman Belanda tentunya juga budaya Belanda masuk. Betul. Kalau ini, Mbak, maksudnya tadi kan dari Pak Liyong tadi yang berpengusaha emas. Kalau dari buyut jenengan sendiri, sebetulnya
Nggih, pengusaha emas juga atau Bukan. Oh, bukan. Usaha apa, Mbak? Jadi usaha daripada mbah kita dulu itu penyamaan kulit. Penyamaan kulit. Nggih. Artinya kulit yang mentah dari peternak Nggih. itu dibersihkan sampai bersih, Nggih. dibeli ya, Nggih. kemudian bersihkan. Terus nanti dan kulitnya itu tidak hanya kulit sapi toh, kulit kambing, kulit ular, Segala macam kulit. ya kulit kerbau, itu segala macam kulit. Itu semuanya kalau ada dari peternak itu langsung di sini itu dibersihkan. Dan itu kalau tidak salah dokumen tersebut juga menjadi saksi sejarah kebesaran usaha itu, Mbak. Itu ya. Itu isinya apa, Mbak, kalau boleh? Ya di sini permintaan. Jadi di sini itu permintaan. Boleh. Boleh nanti dibaca. Nggih. Permintaan dari seluruh penjuru. Mulai Batavia Nggih. sampai Banyuwangi. Nggih, sekilas tadi saya lihat isinya kan memang ini tua nggih, Pak. Termasuk di bawahnya itu ada koran-koran tahun berapa itu? Iya. Itu koran 1900. 1900 masih tersimpan rapi. Karena apa? Karena apa, Mbak? Ya karena saya seneng sama barang-barang yang kuno. Termasuk rumah kuno. Nah, itu yang saya pertahankan. Karena saya mengerti bahwa itu nanti ini merupakan sejarah. Betul. Ini nanti bisa diceritakan baik pada umum maupun dari keluarga sendiri. Sehingga keluarga nanti merasa bangga. Kan begitu. Dan orang Gresik juga merasa bangga bahwa ada. Nah, itulah yang menyebabkan saya mempertahankan ini. Ini ada sekitar ada surat itu ada 500 surat. 500 surat. Selain surat itu, Mbak, terus koran tahun 1900, kemudian di kediaman jenengan sendiri ini ada saksi sejarah apa lagi, Mbak? Termasuk foto-foto itu, Mbak? Iya. Itu jenengan waktu kecil atau ada cerita apa, Mbak? Jadi ini ya, yang di atas itu, ini Haji Jalan yang punya Gajah Mungkur. Oh, nggih. Pak Asnar kok, Pak Asnar yang punya muka rumah ini, yang tertua. Kemudian yang kedua Haji Jalan yang punya Gajah Mungkur. Yang ketiga Haji Jainuddin, Mbak saya yang punya rumah di situ tuh. Ya. Terus yang keempat Haji Mudin yang punya rumah sebelah ini, tapi dia juga tinggalnya di Surabaya Bubutan. Kemudian yang terakhir yang paling muda Haji Abdul Ghaffar. Ya, nah dari kelima itulah yang dulu meneruskan apa itu usaha daripada Haji Umar bin Ahmad, yaitu penyamaan kulit. Berarti tidak ada yang memang terjun di kampung kemasan, Mbak. Maksudnya di pengusaha emas. Oh, enggak. Bukan. Tapi malah justru yang bertahan dari bule-bule itu, maksudnya anak turun Bali yang sendiri sudah tidak tinggal di sini sampai saat ini. Tidak ada. Tidak ada, Mbak. Ya, sudah lama pindah dan saya tidak tahu kapan pindahnya, tahu sudah tidak ada di situ. Iya. Kalau yang berarti sampai sekarang pun masih rumah, meskipun masih ada yang beberapa lokal yang kosong ya, Mbak. Rumah kosong. Ada juga yang rumah kosong. Tapi sekarang itu hampir semuanya sudah terisi kok. Kalau dulu itu masih banyak yang kosong, tapi karena sekarang sudah punya anak cucu jadi semuanya sehingga bisa terpakai. Cuma yang muka ini kosong karena kebetulan memang keluarga Pak Asnar ini banyak yang usaha di luar kota Gresik. Ada yang di Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Bandung, sehingga mereka itu usahanya banyak di luar kota. Mbak jenengan kan kampung kemasan ini kan dari kecil. Ya. Ada kisah nggak, Pak? Apa gitu peristiwa yang pernah terjadi di kampung kemasan ini? Maksudnya barangkali ini kan bertahan sejak lama, tapi mungkin kita nggak pernah tahu ya ada goncangan apa, Ya. apa gitu. Pada waktu ada gempa bumi pertama. Gempa bumi pertama di Gresik. Ya, di Gresik. Tahun berapa itu? Waduh, itu coba nanti kamu di sejarah ya, saya lupa itu. Itu
rumah-rumah di Kampung Kemasan itu tidak ada yang rusak, paling retak sedikit. Itu berarti apa? Waktu membangun itu bagus sekali dan tidak main-main. Tidak main-main itu artinya zaman saat ini kan dikurangi gini, dikurangi gini, pokoknya katok putih. Tapi kalau dulu orang itu mempertahankan, kulinya pun ingat mempertahankan, karena dia tidak akan dipanggil lagi kalau misalkan dia. Nah itulah. Termasuk yang di depan ini Mbak, kokoh sekali kelihatannya pilar. Betul, betul. Nah itulah makanya orang dulu itu kalau membangun itu tidak main-main. Dan untuk mempertahankan itu juga tidak main-main anak cucunya itu. Artinya tetap dijaga sehingga rumah itu tetap seperti dahulu kala sejak dibangunnya. Terima kasih Mbak Nut atas sharingnya malam ini, sudah berkenan untuk ditakon-takoni dalam program ini. Luar biasa sekali kisah yang mungkin tidak banyak orang tahu nggih Mbah. Kiranya untuk saat ini cukup Mbah, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga Mbak Nut tetap diberikan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.